In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, pertama-tama mari kita sampaikan rasa duka cita dan juga kita berdoa bagi 53 personel awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam dan hilang dalam menunaikan tugas mereka. Mereka gugur sebagai prajurit-prajurit bagi bangsa kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan, dan mereka yang meninggal disambut dalam kebahagiaan surga. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam episode Renungan Harian dalam channel Alois Budi Purnomo TV bersama saya. Pada hari ini kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Membaca, maka saya akan membacakan bagian-bagian yang menjadi titik tolak permenungan harian ini. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10 yang diberi judul Akulah pintu kepada domba-domba itu. Dikatakan, sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sahabat peradaban yang terkasih, ini bagian pertama dari teks Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10 yang menjadi titik tolak permenungan kita pada hari ini. Ketika Yesus menyampaikan sabda itu, orang-orang tidak mengerti, mereka terutama orang-orang Farisi tidak mengerti apa maksudnya. Yesus berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat yang terkasih, semoga dengan firman Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Nah, sahabat yang terkasih, saya berharap dan berdoa terus supaya
Panjenengan selalu sehat, diberkati Tuhan, tetap bahagia di dalam setiap persoalan atau apapun yang sedang panjenengan alami. Yang menghadapi persoalan dapat dengan jernih melihat persoalan itu dan mengambil keputusan yang bijaksana untuk mengatasi persoalan itu. Yang tidak mengalami persoalan dalam sukacita, tetap bergembira, tetap rendah hati, bersyukur. Tidak berarti bahwa yang tidak berarti bahwa yang mengalami persoalan juga tidak gembira. Tetap bergembira meskipun ada persoalan, dengan rendah hati juga menerima persoalan itu, mempersembahkannya kepada Tuhan dan bersyukur bahwa boleh mengalami persoalan itu. Nah, dengan bersyukur atas persoalan yang sedang dihadapi, lalu persoalan yang dihadapi itu akan menjadi lebih ringan untuk ditanggung kalau itu dianggap sebagai beban. Sahabat yang terkasih, hari ini Yesus menunjukkan kepada kita jati dirinya dengan lambang. Yesus menyatakan jati dirinya sebagai pintu. Pintu apa? Pintu keselamatan. Siapapun yang keluar dan masuk melalui pintu itu akan memperoleh keselamatan. Itu yang dijanjikan oleh Yesus. Bukan sembarang keselamatan, tetapi keselamatan yang ditandai dengan kehidupan yang berlimpah. Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itu berarti kalau kita sungguh percaya pada Yesus sebagai pintu keselamatan, maka hidup kita yang selalu saya katakan dan saya pergunakan sebagai istilah, hidup kita akan dijamin. Yang menjamin Yesus sendiri. Nah, syaratnya adalah mau enggak kita masuk melalui pintu itu. Dan pintu itu tidak lain adalah Yesus. Simbol ini, akulah pintu, sabda ini, akulah pintu, itu mirip dan serupa dengan sabda Yesus di tempat lain yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, di sini ditegaskan oleh Yesus, kalau kita menempuh jalan, kebenaran, dan hidup, sama dengan masuk melalui pintu itu, yakni Yesus sendiri, dan kita akan memperoleh kehidupan, keselamatan. Hidup bukan sembarang hidup, tetapi hidup yang ditandai dengan segala kelimpahan. Kelimpahan dalam hal apa? Tentu dalam hal rahmat, berkat, anugerah, semua hal yang baik yang datang dari surga untuk kita. Itu berarti bahwa meskipun kita masih di dunia ini, kehidupan surgawi itu sudah boleh kita alami. Contohnya, ya, tadi saya sudah mengatakan, seandainya di antara kita ada yang sedang mengalami persoalan, persoalan itu dapat diterima dengan penuh syukur, seberat apapun persoalannya. Itu tanda kehidupan surgawi. Sebaliknya, kalau orang mengalami persoalan dan kemudian mengeluh, mengesah, sambat, bahkan mengumpat, menjelek-jelekan orang lain, dan kemudian bahkan menolak keberadaan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka persoalan itu tidak menjadi rahmat, tidak menjadi berkat, tidak menjadi anugerah. Tetapi kalau kita melihat persoalan dan tetap bersyukur, tidak ada persoalan yang tidak bisa aku selesaikan, apalagi kalau aku bersama dengan rahmat dan berkat kekuatan Tuhan. Disitulah kehidupan surgawi dilimpahkan kepada kita, berlimpah. Yesus mengatakan ia akan mengalami hidup dengan segala
kelimpahannya. Artinya apa? Tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan untuk mempunyai kekuatan bersyukur meskipun menghadapi masalah dan persoalan. Tidak mengalami kekurangan untuk tetap bahagia meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Tidak mengalami kekurangan untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan meskipun mengalami cobaan. Tidak berkekurangan untuk tetap teguh di dalam iman meskipun mengalami berbagai macam goncangan, tantangan, pencobaan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa mengerti bagaimana hal yang seperti ini bisa terjadi. Aku yang sudah selama ini mencoba untuk hidup sebaik mungkin, taat, tekun, rajin, berdoa, beribadah, berbuat baik. Kenapa aku masih mengalami kesulitan hidup yang seperti ini? Dikhianati misalnya, mengalami kebencian misalnya, mengalami cobaan, kecelakaan misalnya. Ya tentu kita harus menempatkan barangkali aku sebagai manusia yang lalai, ceroboh, tetapi yang pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami semua itu dengan segala penderitaan yang harus kita tanggung sendiri. Karena apa? Janji Yesus jelas. Ia yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan rasa syukur dan terima kasih, kelimpahan pengharapan, kelimpahan iman, kelimpahan kasih, kemurahan hati, dan seterusnya yang kalau kita pinjam dari surat Santo Paulus pada umat di Galatia, itu yang disebut dengan buah-buah roh yang pernah kita renungkan pada episode sebelumnya. Mari sahabat yang terkasih, kita tetap berpegang pada iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah yang terus mengasihi kita tanpa henti dalam Yesus Kristus, Sang Pintu Keselamatan. Jangan ragu-ragu masuk melalui pintu keselamatan itu, dan kita yang sudah masuk melalui pintu keselamatan itu jangan pernah menyerah, karena kita berada dalam kehidupan yang ditandai dengan kelimpahan. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat. Ibu Maria melindungi kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef merestui kita juga dengan doa-doanya. Semoga sahabat semua dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.